suku dalam artikel bentrokan dua suku pecah di Jaya Wijaya. Awal mula dari konflik antar suku di Jaya Wijaya disebabkan oleh perselingkuhan antara laki-laki dari suku Latin Jaya dan perempuan yang sudah mempunyai suami dari suku Nduga, dan menuntut denda adat. Upaya oleh kepala adat dan kepala kampung tidak berhasil, sehingga menyebabkan bentrokan antar suku yang menewaskan 5 orang masyarakat. Kronologi peristiwa. Pada Minggu 29 September 2024 di Kampung Salema, Distrik Napua, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan, ketegangan antara suku Nduga dan suku Lani Jaya memuncak hingga terjadi bentrok langsung di lokasi. Dua pihak saling menyerang menggunakan senjata tradisional seperti panah dan terlibat adu fisik. Kedua belah peristiwa tersebut mengakibatkan 5 orang tewas serta pembakaran 6 rumah warga dan 3 rumah adat Honai. Sementara itu, dari pihak Nduga mengalami kerugian sebesar 6 unit kontrakan dan 1 kendaraan yang terbakar. Aparat keamanan kemudian langsung turun ke lokasi untuk menghentikan konflik dan menenangkan situasi yang terjadi. Selanjutnya, korban dan dampak. Dari konflik ini, polisi melaporkan bahwa terdapat 5 orang tewas dalam bentrokan tersebut. Lalu, menurut masyarakat juga terjadi kerusakan, terdapat 6 rumah warga yang dibakar, 1 unit kendaraan yang dibakar. Sedangkan untuk masyarakat Lani Jaya itu mengalami kerusakan finansial, yaitu 6 rumah warga yang dibakar, 3 rumah adat yang dibakar, dan 1 rumah kepala kampung yang dibakar tetapi sudah berhasil dipadamkan. Nah, terdapat beberapa dampak juga yang terjadi dari konflik ini, yaitu diantaranya yang pertama adanya korban jiwa. Nah, dampak ini paling serius karena menghilangkan nyawa seseorang. Yang kedua, yaitu terjadi kerusakan harta benda. Yang ketiga, aktivitas masyarakat terganggu dan muncul rasa tidak aman. Dengan adanya konflik ini akan menghambat aktivitas masyarakat untuk bekerja, bersekolah, ataupun melakukan kegiatan lainnya. Dan juga masyarakat merasa tidak aman dan juga rasa cemas. Hal ini justru akan mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Berikutnya adalah semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Ada total 4 pihak. Yang pertama dan yang kedua adalah pihak yang berkonflik, yaitu pihak dari suku Nduga dan pihak dari Lani Jaya. Lalu yang ketiga adalah pihak yang mengamankan area sekitar konflik agar konflik tidak menyebar ke area lain, yaitu pihak Polres Jaya Wijaya. Dan terakhir adalah pihak yang berfungsi sebagai mediator saat konflik masih berlangsung menjadi konflik individu, yaitu Kepala Kampung Sapale, Distrik Napua, Zakarias Galipele. Reaksi aparat dan pemerintah. Aparat langsung turun ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Aparat melakukan penjagaan untuk mencegah konflik berlanjut. Itu dilakukannya mediasi ulang dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat. Dan terakhir, polisi menghimbau kedua belah pihak untuk menghentikan perang suku. Selanjutnya, setelah terjadinya konflik antara suku Nduga dan Lani Jaya di daerah Jaya Wijaya, pemerintah daerah dan tokoh adat langsung melakukan upaya perdamaian. Upaya perdamaian yang mereka lakukan itu mediasi. Mediasi ini dilakukan untuk menghentikan konflik di antara kedua pihak. Mediasi dilakukan dengan cara mempertemukan kedua suku tersebut, dan kedua suku tersebut melakukan dialog secara damai, dan
di akhir mediasi ini kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menghentikan konflik dan daerah Jaya Wijaya itu dilaporkan daerahnya menjadi lebih kondusif dan tidak ada lagi ketegangan di antara dua suku. Yang terakhir itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama itu, masalah kecil tuh harus cepat diselesaikan. Masalah kecil seperti konflik keluarga itu harus diselesaikan secara cepat dan tepat sebelum masalah tersebut menjadi lebih besar. Yang kedua, mediasi itu lebih penting daripada kekerasan. Kekerasan hanya akan menambah korban jiwa dan kerugian material. Di sisi lain, musyawarah merupakan jalan terbaik untuk kita mencari solusi bersama. Yang terakhir, yang ketiga adalah peran tokoh agama adat sangat penting. Tokoh-tokoh tersebut memiliki peran penting sebagai penghubung dari suku-suku yang sedang berkonflik untuk menyelesaikan masalah mereka. Yang terakhir adalah pentingnya pendidikan individu sejak dini. Pendidikan individu wajib ditanamkan kepada generasi muda supaya mereka memiliki wawasan untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, bukan melalui kekerasan. Hasil identifikasi budaya dari kelompok kami itu ada daerah. Yang pertama ada Suling dari Jawa Barat, yang kedua ada Rebana dari Bengkulu. Oke, wait. Nggak ada Suling Jawa Barat di dalam video. Sorry. Itu bukan Suling Jawa. Kalau Suling Jawa Barat, Suling Jawa Barat itu ada ikatnya di atasnya. Itu ada ikatnya nggak dalam video? Nggak ada. Itu bukan Suling Jawa Barat. Sorry. Jangan ditulis ya, keliru ya. Bukan Suling dari Jawa Barat. Kalau Suling Jawa Barat, kamu cek deh. Saluang dengan Suling Jawa Barat. Ada beda. Coba yang orang Padang cari tahu. Ada orang Padang? Tak ada. Ya ada orang Padang sebenarnya. Oke, lanjut. Jadi jangan Suling Jawa Barat ya. Nanti dikoreksi lagi. Kamu lihat lagi videonya. Next. Yang ketiga ada Bende dari Lampung. Yang keempat ada Saron dari Jawa. Yang kelima ada Tifa dari Papua. Dan yang keenam ada Bonang dari Jawa. Ada quotes dari kelompok kami yaitu berbeda suku itu seperti berbeda unsur, justru membentuk senyawa yang lebih kuat saat bersatu. Ada belum? Ada lanjutannya nggak?